hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2, marilah kita buka terlebih dahulu kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam forum diskusi yang insya Allah Allah muliakan dengan niat kita untuk menimba ilmu atau menambah ilmu sekaligus sebagai wujud kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya dan juga kepada tabiinnya serta kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini Ulfi Rifatul Firdaus selaku moderator akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Yang saya hormati Teh Tetin SPD selaku pemateri pada malam hari ini, dan tak lupa juga yang saya hormati yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini yang telah mengikuti kajian Muslimah Pembangun Peradaban. Nah, sebelumnya izin mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin bisa on cam, silakan on cam untuk menemani saya pada malam hari ini. Ya, silakan. Di sini ada Teh Kafah. Oh, di sini juga sudah ada Teh Tetin ya. Assalamualaikum Teh Tetin. Ya, ya Alhamdulillah ya di sini Teh Tetin juga sudah hadir sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kepada inti pematerian, izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan terlebih dahulu CV dari Teh Tetin itu sendiri. Sebelumnya, salam kenal. Oh, belum ada, Teh. Nggak ada tadi suaranya. Belum masuk kayaknya. Halo, Teh. Assalamualaikum. Salam kenal, Teh. Halo Teh, masuk gak ya? Oh, iya. Iya, ada. Sekarang masuk. Oke. Ya, ya. Salam kenal, Teh. Ya, Teh. Izin ya. eh, Melanjutkan. Tadi eh, ingin membacakan terlebih dahulu CV-nya gitu. Supaya kita tak kenal maka ta'aruf. Ya, Teh Tetin SPD. Di sini beliau sebagai guru PAI dan juga aktivis dakwah Islam. Nah, riwayat pekerjaan eh, DTA Al-Barkah tahun 2019, PKBM School Fitrah 2021 sampai 2022, SMP DTBS Putri 2022, Rumah Tahfidz Al-Quran Tanzilul Karim 2022 sampai sekarang ya Teh. SDN Kadipaten 2 2023, SDIT Tazkiyah Insani 2024 sampai sekarang, Private Class Tahsin Rabbani Majalengka 2024 sampai sekarang. Masya Allah,
sangat banyak sekali ya riwayat pekerjaannya, berarti sudah dapat dilihat juga pengalamannya sudah semakin banyak, itu sudah siap untuk menyampaikan berbagi pengalamannya kepada kita-kita semua. Nah, kemudian hobi, chit chat, travel, traveling juga ya Teh. Minat dan keahlian, edukator, project management, administration, content creator. Riwayat pendidikan, SMAN 1 Majalengka. Eh, Ilmu pengetahuan sosial tahun 2015 sampai 2018. Kemudian dilanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018 sampai 2022. Nah, di sini juga pengalaman organisasinya sangat banyak, karena saking banyaknya saya rasa cukup menyebutkan tiga saja ya. Di sini ada Sekretaris Departemen Pendidikan Al-Quran, Unit Kegiatan Mahasiswa Baca Al-Quran Intensif UPI 2020 sampai 2021. Kemudian Divisi Proyek Komunitas One Day One Juz Majalengka 2021 sampai 2024. Kemudian Ketua Pelaksana Kajian Muslimah Majalengka bersama Komunitas One Day One Juz Majalengka 2023 sampai 2024. Nah, dan sampai sekarang itu Wakasek Bina Pribadi Islami SDIT Tazkiyah Insani periode 2025 sampai 2026. Masya Allah, Wakasek masih muda tapi sudah menjadi Wakasek ya, Teh. Masya Allah, menginspirasi sekali. Nah, ya, adapun tema kita pada malam hari ini apa sih ya? Kalau dilihat dari judulnya, hari gini masih iya-iya aja. Semua itu harus punya pendirian teguh. Nah, berarti di sini kita akan mengupas seputar kenapa sih perempuan muslimah harus memiliki pendirian yang teguh, kemudian eh, cara meneguhkan hati untuk tetap istiqomah berpegang pada ajaran agama Islam sesuai syariat di tengah kondisi umat akhir zaman yang mulai asing dengan Islam saat ini, gimana sih caranya? Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Teh Tetin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Ulfi, suaranya aman nggak aku? Iya, Teh, aman. Oke, Ada Alhamdulillah. jelas. Ya, nanti kalau misalnya putus-putus dikabarin ya. Ya, siap. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillah, teteh-teteh semuanya, di sini teteh-teteh ya, karena judulnya kajian muslimah ya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersilaturahim di Zoom meeting ini gitu ya, by layar gitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi apa ya keberkahan kita di majelis ilmu ini gitu. Karena sebagaimana kita tahu gitu ya, kalau misalnya kita berkumpul untuk belajar gitu, belajar bersama itu pasti ada malaikat-malaikat di sisi kita gitu ya. Dan termasuk juga momen-momen di mana doa kita juga Ya. lebih bisa cepat terkabul gitu ya insya Allah. Jadi teman-teman selama belajar ini mari kita luruskan niat kita untuk belajar dan meraih ridho Allah gitu ya. Dan juga terus berdoa apa yang ingin eh, teteh-teteh semua apa harapkan gitu mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dengan ikut kajian ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Teh Fitri sudah memberikan kesempatan ini. Barakallah Teh Fitri untuk ini kegiatannya sangat positif gitu ya dan secara online jadi bisa di apa ya bisa diakses
oleh eh, berbagai daerah juga mungkin ya, teteh-teteh dari berbagai daerah gitu ya. Juga kepada teman-teman peserta teteh-teteh semuanya yang sudah meluangkan waktunya malam-malam gitu ya jam 8 mungkin ini waktunya istirahat apalagi hari Senin gitu ya hari Senin yang dimana hari Senin itu adalah awal dari hari dalam sepekan gitu ya Masya Allah teteh-teteh sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar di sini. Nah, ya kayak semoga selawat dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Teteh-teteh semua, selain tadi niat, kita juga harus senantiasa bersyukur atas nikmat waktu dan kesempatan untuk belajar ini karena banyak kalau di luar sana teman-teman kita, teman-teman muslimah kita yang mungkin pengen gitu ya belajar seperti ini, tapi qadarullah mungkin belum ada aksesnya, belum ada fasilitasnya gitu. Jadi kita bersyukur hari ini, malam ini kita masih bisa Allah apa ya ketuk hatinya untuk melangkah, bukan melangkah ya kalau kalau di online berarti mengetik jari gitu ya, membuka laptop, membuka HP-nya, mengklik link Zoom yang sudah di-share-nya gitu ya. Yaitu ucapan syukur serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Selanjutnya apalagi ya? Ini Teh Ulfi, aku nggak bisa formal-formal ya anaknya tuh. Meskipun guru, aku ngajarnya kelas bawah, jadi nggak yang gimana ya? Dia Nggak teh santai formal gitu. aja. Iya, ini sharing-sharing aja ya Teh Fitri ya. Oke, mungkin untuk memaksimalkan waktu juga ya, supaya masih masih oke gitu ya ininya. Suasana pikiran dan hatinya kita awali dulu belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh teman-teman semua untuk berdoa masing-masing ya. Semoga Allah lancarkan juga kegiatan hari ini dan berkahi juga ilmu yang mungkin insya Allah nanti teteh-teteh dapatkan gitu ya. Sedikit banyak itu eh, ada nilainya insya Allah di hadapan Allah. Dan jangan lupa mungkin ya catatannya gitu ya. Bisa biar nanti bisa di-share ke ya Masya Allah Teh keren-keren. Biar nanti yang belum bisa hadir bisa ikut apa ya ikut tahu gitu ya ini materinya gitu ya walaupun sedikit gitu ya mungkin bisa menambah insight buat teman-teman ya ini aku dikasih materi bukan materi ya dikasih tema sharing malam ini itu kalau di flyer itu lebih ke Gen Z ya temanya tuh apa ya sebentar temanya tuh sangat Gen Z sekali ya ini Teh Fitri, keren Masya Allah. Ini yang di flyer ya, hari gini masih iya-iya aja, muslimah itu harus punya pendirian teguh gitu ya. Nah itu di flyer keren banget sih promosinya gitu ya, Masya Allah. Tapi aku rangkum jadi ini ya, jadi judulnya itu tentang menjadi muslimah berpendirian teguh gitu ya. Oke, boleh di next Teh, ini siapa yang ininya? Boleh di next Teteh operator gitu ya. Nah, ini pokok pembahasan kita malam ini yang menjadi kalau deskripsi mah jadi rumusan masalah gitu ya. Nah, ini yang akan kita bedah eh, sedikit gitu ya. Ini mah sharing aja. Nanti ini sebagai pemantik teman-teman untuk nanti bisa apa ya menambah lagi wawasan terkait ini di luar forum ini gitu ya. Entah itu lihat baca buku atau ikut kajian yang lainnya. Nah, pokok bahasannya itu tentang yang pertama, kenapa muslimah harus memiliki pendirian yang teguh gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana keteguhan Ummahatul Mukminin dalam memegang prinsipnya ini tentang sahabiah gitu ya. Yang ketiga, bagaimana cara meneguhkan hati dalam menjalani syariat Islam di tengah akhir zaman ini gitu ya. Ini yang akan kita bahas insya Allah malam ini. Boleh di next. Selanjutnya, nah ini sebelum kita bahas lebih lebih jauh ya. eh Aku itu tipe yang kalau misalnya sharing sesuatu tuh harus dari dasar dulu gitu ya. Kayak misalnya judulnya ini tentang muslimah. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih muslimah tuh
apa muslimah itu siapa gitu ya. Ini dari asal katanya dulu ya. Siapa itu muslimah gitu ya. Boleh mungkin teman-teman di sini yang hadir boleh diketik siapa itu muslimah menurut pandangan teteh-teteh di sini. Boleh diketik, dikasih waktu deh sok. Bebas ya, ini improv aja, improv. Muslimah itu apa menurut pandangan teteh-teteh yang sekarang ada di pikiran aja gitu. Mau satu kata, dua kata, boleh bebas deh. Biar kita nggak satu arah ya ininya, biar nggak cuma aku doang yang sharingnya gitu. Teteh-teteh juga ikutan sharing. Boleh, siapa duluan nih? Muslimah itu apa sih? Muslimah itu siapa sih? Kayak ini dari Telufi ada masuk. Muslimah itu perempuan Islam yang taat menjalankan agama. Oke, Masya Allah. Ada lagi? Ayo, meskipun sudah malam ya, kita coba tetap apa ya jalankan otak kita gitu ya. Oke, dari Teh Fitri ini, Muslimah adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan senantiasa berusaha mentaati perintahnya. Oke, Masya Allah. Ini versi ini ya, versi panjangnya. Ada lagi kah? Satu lagi deh, tiga, tiga. Biar ganjil. Yo, boleh memaparkan pendapatnya ya, teman-teman. Mau open mic juga boleh. Barangkali ada yang mau open mic. Ya, sambil nunggu yang lain mungkin masih ngetik atau mungkin mencari inspirasi gitu ya. Muslimah itu apa? Nah, ini eh, dari sisi bahasa dulu ya. Muslimah itu teman-teman perlu kita ketahui muslimah itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu dari kata muslim. Nah, muslim sendiri ini tuh adalah artinya itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, terus kenapa bisa jadi ada aha-nya? Karena di sini eh, sedikit ya, ini sedikit pengetahuan aku terkait bahasa Arab. Jadi kalau muslim itu kan untuk muzakkar ya, muzakkar itu diperuntukkan untuk laki-laki gitu ya. Nah, tapi kalau untuk perempuan itu biasanya ditambah tak marbutoh. Namanya itu muannas. Jadi dia kalau ada tak marbutohnya itu diperuntukannya untuk perempuan. Jadilah muslimah gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang jago bahasa Arab. Kalau aku salah boleh dikoreksi ya. Oke, ini untuk definisinya sendiri Teh Ulfi dan Teh Fitri itu sudah betul ya. Jadi kalau tadi Muslim itu adalah orang yang beragama Islam gitu ya, yang juga menjalankan syariatnya dengan benar dan baik gitu ya. Nah, kalau Muslimah sendiri itu adalah seorang perempuannya gitu ya, seorang perempuan yang beragama Islam dan juga senantiasa menjalankan syariatnya dengan taat gitu ya. Oke, boleh lanjut, Teh Teh operator. Oke, nah tadi kita udah kenal ya siapa diri kita ini. Kita ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam yang perlu taat gitu ya. Taatnya ke siapa ya? Ke Allah gitu ya. Melalui syariat yang sudah Allah turunkan gitu ya. Nah, terus di sini kita juga harus tahu apa nih tujuan kita di bumi ini gitu ya. Nah, ini mungkin tujuan yang aku share di sini itu adalah tujuan yang memang seluruh eh, manusia harus lakukan gitu ya. Bukan hanya muslimah aja, tapi ya baik perempuan maupun laki-laki goals ini tuh perlu dilakukan, perlu dicapai gitu ya. Nah, apa aja nih goalsnya? Ada dua, cuman dua gitu ya, cuman dua tapi Masya Allah ya. Yang pertama itu goals kita sebagai muslim itu adalah sebagai abdullah. Nah, sebagai Abdullah ini ada di surat Al-Baqarah ayat salah maaf. Di surat Az-Zariyat ayat 56 ya teman-teman. Sebagai Abdullah ini jadi eh, maksudnya gimana nih kita sebagai Abdullah yang dimana ini kita itu diminta bukan diminta ya ya kita itu perlu gitu ya untuk beribadah kepada Allah gitu di dunia ini gitu ya itu Abdullah itu jadi kayak
ikatan vertikal kita kepada Allah. Jadi kalau vertikal itu kan ke atas ya, vertikal itu ke atas. Nah, terus yang bawahnya itu khalifatullah, itu adalah wakil Allah atau pemimpin di bumi atau pemakmur pemakmur bumi. Yang dimana kalau ini khalifatullah ini tuh lebih ke arahnya tuh horizontal. Jadi antar sesama manusia. Jadi kalau Abdullah itu urusannya ke Allah langsung gitu ya. Kalau Khalifatullah itu urusannya antar sesama manusia. Tapi Khalifatullah ini tetap nanti ngacunya itu ke Abdullah itu sendiri gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, boleh dilanjut? Oke. Nah, tadi kita udah punya dua poin ya. Yang pertama tentang siapa kita, siapa muslimah. Terus yang kedua tadi goals kita itu apa gitu ya, tujuan kita itu apa. Sekarang gimana caranya untuk mencapai tujuan itu, tujuan yang dua itu. Allah itu oh ya, tadi maaf kelewat ya. Kalau Abdullah itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau yang apa Khalifatullah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Nah, itu udah apa ya? Udah Allah cantumkan tuh di Al-Qur'an tujuan kita tuh di dunia ini ngapain gitu kan. Nah, pasti kan nggak mungkin ya Allah itu menciptakan kita dengan tujuan tapi tanpa bekal apapun. Nah, di sini kita punya yang namanya potensi. Potensi itu adalah bekal kita untuk mencapai tujuan tadi, tujuan yang dua hal itu. Yang dimana potensi ini diklasifikasikan ini sama aku tiga ya, karena ini tuh apa ya? Ilmu yang dulu pas waktu kuliah yang sama dosen-dosen aku dulu pas kuliah itu selalu di apa ya selalu diterangkan terus-menerus gitu ya. Kalau kita itu ya punya tiga potensi ini gitu untuk mencapai tujuan tadi, tujuan Abdullah dan Khalifatullah. Yang pertama itu ada akal, yang dimana akal ini kita fungsikan untuk berpikir gitu ya, untuk berpikir. Sebelum berpikir deh. Ya sebelum berpikir itu berarti apa namanya tuh mengumpulkan informasi ya, mengumpulkan informasi. Nah, setelah mengumpulkan informasi, itu berarti kita nanti mengolah informasi tersebut gitu ya, di akal kita gitu kan. Mengolah, terus nanti diklarifikasi tuh. Diklarifikasinya lewat apa? Lewat hati ini yang di tengah. Ini potensi juga masuknya. Nah, ini hati itu sebagai klarifikasi atas data-data atau fakta-fakta informasi yang udah kita dapat dari akal gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nafsu. Nah, nafsu ini itu hasil kolaborasi antar akal dan hati. Nanti akan terbentuk nafsu. Jadi nafsu itu kan dorongan ya, dorongan. Ada yang mungkin teman-teman tahu gitu ya, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi sebetulnya eh, nafsu itu tuh semuanya baik ya teman-teman, asalkan kita bisa memanajenya gitu. Kan namanya juga potensi ya, potensi itu bekal dari Allah dan salah satu bekal dari Allah itu adalah adanya nafsu, dorongan gitu. Ini tuh bekal dari Allah. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan nafsu ini atau dorongan ini ya, emosi ini, dorongan emosi di nafsu ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah nanti itu akan menjadi potensi yang baik juga gitu ya. Ujungnya tetap kebaikan gitu, bukan ada nafsu negatif atau nafsu buruk atau nafsu baik gitu ya. Intinya ya baik semuanya asal tergantung gimana kita ngelolanya gitu. Oke, boleh di next. Itu tentang potensi ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang peran ya kalau nggak salah habis ini. Nah ya, peran ya. Nah, tadi kita udah bicara tentang potensi, potensi muslimah, terus tujuan muslimah itu apa. Sekarang kita ketahui dulu peran kita itu apa nih. Nah, di sini aku ngerangkum jadi ada empat ya. Ada sebagai anak. Ini teman-teman bisa buka juga di apa di Quran ya di surat Al-Luqman ayat 14. Tapi sebetulnya tentang anak ini tuh banyak ya. Ada juga di surat An-Nur ayat 24 ya kalau nggak salah. Tapi ini aku ngambilnya di surat Al-Luqman karena memang di surat Al-Luqman ini banyak sekali apa ya kalau di apa ya di pendidikan itu memang di pendidikan Islam khususnya ya kebanyakan
kebanyakan itu yang dikajinya itu atau ditafsir itu kebanyakan yang di ininya tuh dibahasnya tuh tentang di surat Luqman ini gitu. Jadi aku ambilnya di surat Luqman. Nah, terus sebagai istri, peran sebagai istri. Jadi tadi ya peran kita itu ada sebagai anak. Oh iya, maaf ya, suka suka loncat-loncat aku ngejelasinnya. Itu tadi penjelasan tentang di Quran. Terus gimana nih peran kita sebagai anak gitu kan? Nah, sebagai anak berarti kan kita anak dari orang tua ya. Nah, gimana nih caranya kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai anak? Tentunya teman-teman punya punya apa ya? Punya eh, triknya sendiri atau punya apa ya habitsnya sendiri gitu ya gimana menjadi seorang anak yang memang bisa membanggakan orang tua, bisa membuat orang tua tenang gitu kan. Nah itu eh, semua orang pasti beda-beda gitu ya tergantung dengan kondisi orang tuanya, kondisi keluarganya dan kondisi individunya sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya ada sebagai istri. Nah, di sini ada di surat An-Nisa ayat 34. Boleh teman-teman juga buka sendiri ya. Soalnya kalau dibahas ini nanti perlu ini juga sih perlu perlu waktu yang agak lama juga gitu ya. Nah, ini sebagai istri berarti ini nanti kita ini dulu ya, menikah dulu ya, baru eh, memiliki peran sebagai istri. Kalau misalnya belum menikah, berarti ya peran kita di anak dulu gitu. Jangan apa ya, jangan menjadi apa ya, mengharapkan suatu peran yang belum ada gitu. Tapi tetap maksimalkan dulu peran yang memang ada sekarang, yang dihadapi sekarang, eh, tanpa harus apa ya. hmm, kalau mempersiapkan boleh, tapi kalau untuk lebih ke apa ya, menghayalkan gitu ya kan jomblo-jomblo tuh suka gitu ya menghayalkan gitu ya. Ya kalau misalnya mempersiapkan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk menghayalkan itu kan nanti ujungnya malah kayak kebaper gitu kan. Nah, itu yang perlu di manage juga gitu ya untuk peran sebagai istri ini. Dan untuk yang sudah punya suami ya udah berarti maksimalkan di situ perannya sebagai istri. Karena di situ apa ya eh, peran sebagai istri itu ya udah menjadi apa ya yang utamanya gitu. Apa yang harus ditunaikan gitu kan. Nah, selanjutnya ada sebagai ibu. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 233. 233 ya. Nah, ini eh, nambah lagi nih, teman-teman. Kalau misalnya udah jadi anak, terus menikah, jadi istri. Kalau udah jadi istri, kemudian nanti jadi ibu, udah 3 peran nih yang kita harus apa harus tunaikan, gitu kan. Nah, sebagai ibu ini berarti kita nggak cuman eh, apa ya memainkan peran kita sebagai muslimah itu sebagai pendamping suami kita aja tapi juga mendidik dan apa ya memberikan pengasuhan terbaik buat anak kita gitu ya. Jadi nggak sekarang tuh fokusnya nggak cuman ke orang tua, nggak cuman ke suami, tapi udah fokusnya nambah lagi nih ke anak gitu kan. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Dipersiapkannya kapan? Nggak pas nanti pas udah jadi ibu, tapi ya dari sekarang gitu kan. Eh, ilmunya, terus ya banyak hal sih sebenarnya ya. Banyak hal yang perlu banget dipersiapkan sampai kita tuh benar-benar pantas gitu kan. Nah, selanjutnya ada di yang paling atas itu sebagai daiyah. Nah, eh, sebenarnya untuk sebagai daiyah ini bisa kita lakukan atau perankan entah itu saat kita sebagai anak, entah itu saat kita sebagai jadi istri, ataupun kita udah sebagai jadi ibu gitu. Ini bisa lakukan. Nah, ini sebagai daya itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 110. Ada di ayat 110. Boleh teman-teman juga ini ya nanti dibuka. Nah, ketika semua peran ini kita bisa maksimalkan dengan baik, insya Allah gitu ya, kita akan merasa kayak, oh iya ya udah memaksimalkan nih tadi potensi, 3 potensi yang udah Allah kasih itu udah benar-benar kita coba maksimalkan gitu. Kalau misalnya kita tahu 4 peran ini, tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai jadi overthinking. Aduh,
peran aku ada empat nih, banyak nih. Misalnya sekarang kita masih masih jadi anak nih, belum nikah, belum jadi ibu gitu kan. Nanti kalau jadi istri, berarti nanti perannya jadi anak, jadi istri, terus harus dakwah juga. Duh, kayaknya ribet banget deh. Terus kayak padat banget gitu jadi jadwalnya. Jangan seperti itu. Tapi balik lagi tadi ke goals kita nih. Karena untuk mencapai Abdullah dan Khalifatullah itu gak cukup teman-teman hanya untuk menjadi anak gitu kan. Ketika misalnya kita sekarang jadi anak nih, jadi anak tuh jadi anak orang tua kita gitu ya. Ngerasa udah apa ya, udah cukup banget, udah kayak orang tua juga udah nggak nuntut apa-apa, udah ngerasa kayak udah keren nih anak saya gitu kan. Nah, eh, kita tuh jangan sampai cukup di situ aja, tapi kita juga harus punya cita-cita. Oh ya, aku belum nikah nih, berarti kita harus juga mempersiapkan untuk menjadi istri gitu kan, sekaligus menjadi ibu untuk tadi mencapai mencapai goals kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah gitu. Karena selagi kita masih nafas, selagi kita masih ada di dunia ini, kita tuh nggak akan cukup untuk ini ya apa ya, untuk memenuhi kantong kita dengan bekal untuk di akhirat nanti gitu gitu. Jadi intinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan posisi kita, peran kita ini sebagai apa nih sekarang gitu. Itu ya teman-teman. Oke, boleh lanjut deh. Itu untuk peran, potensi udah ya. Nah, oke. Itu ya untuk tadi kita sudah bahas. Itu ya untuk awalan ya teman-teman. Itu tadi kayak mukadimah dulu gitu ya. Mukadimah tentang siapa kita gitu kan. Terus tujuan kita apa, potensi kita apa, peran kita apa. Itu eh, mohon kita sama-sama terus pelajari, terus sama-sama kita maksimalkan juga di aplikasi kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena kenapa? Ya karena ada ini nih, ada isu muslimah, ada isu-isu muslimah yang tentunya tiap tiap hari mungkin ya, tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun itu pasti berbeda-beda, ataupun mungkin ada yang sama, itu terus isunya tuh. Ya karena tadi bisa jadi isu-isu muslimah ini hadir karena kita kurang memaksimalkan peran kita, potensi kita, belum tahu tujuan kita tuh apa, belum tahu juga kita tuh apa gitu. Halo Teh, ada suaranya? Kalau sekarang udah ada belum? Ada teh, ada teh. Udah, tadi, oke, tadi putus di mana ya? Lupa ya, udah kita coba ini lagi ya. Jadi teman-teman, isu muslimah ini hadir bisa jadi itu karena kita kurang memaksimalkan tadi potensi, peran, belum tahu tujuan, belum tahu kita itu siapa gitu. Akhirnya muncul nih krisis identitas. Kita itu jadi kayak insecure, ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Itu kan kayak, oh, berarti kita tuh belum tahu nih, kita tuh punya potensi apa, kita tuh belum tahu nih, kita punya tujuan apa. Akhirnya kita tuh membandingkan-bandingkan dengan orang lain gitu. Itu kan kayak jadi krisis identitas. Kita jadi kayak nggak punya apa ya, nggak punya identitas itu sendiri. Kita nggak punya keautentikan kita sendiri gitu. Akhirnya kita ngebandingin sama orang gitu. Kalau misalnya konteksnya ngebandinginnya itu untuk menambah motivasi kita untuk menjadi lebih baik, oke lah, nggak apa-apa, itu masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya udah ke titik bikin overthinking, bikin kayak, aduh, ini mental aku udah kena nih, kayaknya nggak bisa nih aku kayak gini terus. Kok si itu mah udah gini ya, si ini mah udah begitu ya. Nah itu yang bikin krisis identitas dan akhirnya kita jadi minder, jadi insecure, dan itu akan menghilangkan identitas kita sendiri sebagai muslimah gitu. Itu akan tergerus gitu teman-teman. Terus yang kedua, hijrah yang instan dan dangkal. Ya, dulu ini masih oke ya suaranya? Oke ya, oke.
pas 2017 mungkin teman-teman ini ya udah apa sih ngalamin entah ngalamin atau enggak ya. Tapi pas waktu 2017 itu lagi booming banget dengan istilah hijrah gitu ya. Aku juga termasuk anak hijrah di 2017 itu ya teman-teman dengan ikutan komunitas One Day di sana gitu kan. Alhamdulillah itu menjadi ladang apa ya first step atau langkah awal aku untuk hijrah gitu ya eh, sampai hari ini gitu kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hijrah yang instan ini gitu? Nah, hijrah yang instan itu adalah ketika kita melihat yang trendy-trendy gitu. Kayak misalnya kemarin, ya pas 2017 muncul apa mode hijrah. Ayo kita hijrah, 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 kerudungnya panjang gitu ya. Nah, itu pas 2017. Tapi pas nanti di bulan-bulan berikutnya, oke lah misalnya 1 bulan, 2 bulan atau seminggu, 2 minggu, kerudungnya panjang, mainnya masih sama circle-circle yang positif. Tapi ketika di misalnya di sosial media udah redup gitu ya si tentang hijrah ini, ya udah biasa lagi gitu. Circle-nya dengan orang-orang yang memang campur baur, ihwan akhwatnya, kerudungnya jadi lilit-lilitan lagi gitu. Karena udah nggak ada nih mode apa bukan mode ya mode hijrahnya itu udah nggak ada lagi di dunia maya itu udah nggak ada lagi itu hijrah yang instan ya terus yang kalau dangkal tuh gimana dangkal tuh kan berarti kalau sungai mah ini ya jadi nggak dalam kan kalau dangkal tuh ya kan ya. Nah, jadi nggak dalam gitu kan udah mah instan terus dangkal jadi kayak bener-bener ya udah cuman ibaratnya eh, misalnya tahu misalnya kita tuh harus berjilbab syar'i itu hari Senin ya. Oke lah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke itu hari sepekan itu tuh masih masih trending nih buat jilbab panjang. Tapi pas Senin berikutnya karena yang lain juga udah biasa lagi, udah dibuka lagi. Nah itu instan gitu dan dangkal. Jadi kita tuh nggak nyari tahu kenapa sih kita tuh harus apa sih berjilbab panjang. Kenapa sih kita tuh nggak boleh bercampur baur dengan ikhwan akhwat gitu. Nah, berbalikan dengan instan itu berarti kan menyeluruh ya. Proses ya. Kalau instan itu kan ya udah langsung jadi tanpa proses yang panjang gitu. Kalau dangkal kan mendalam. Jadi hijrah itu perlu proses yang mendalam gitu, teman-teman. Nggak sekedar kayak, iya aku anak hijrah nih gitu, pejuangnya panjang hari ini, hari Senin panjang, Jumat panjang, tapi hari-hari lainnya enggak gitu. Nah tapi ini teman-teman jangan jangan sampai jadi pikiranan gitu ya. Pikiranan itu apa ya? Jangan dipikirkan, jangan jadi overthinking. Iya, ada aku mah misalnya masih Senin masih kalau misalnya ke kajian panjang, kalau misalnya pergi sama orang tua sama teman masih yang biasa-biasa aja. Itu oke teman-teman nggak apa-apa. Proses yang penting ingat tadi balik lagi ke tujuan. Tujuannya apa sih kita tuh di kerudung yang panjang-panjang tuh apa sih tujuannya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Nomor 3 ini tekanan untuk mengikuti mode tidak syariat. Itu tadi ya. Jadi balik lagi tadi ya ke poin kedua. Jadi ada tekanan. Jadi kita tuh ngapain sih pakai jilbab panjang kayak ibu-ibu gitu ya. Terus kayak kelihatannya tuh nggak kelihatan bodinya gitu, body goalsnya nggak kelihatan gitu. Jangan jangan panjang-panjang lah gitu kan. Nah, itu kan banyak yang kayak gitu ya. Nah ini juga menjadi isu-isu yang perlu kita apa ya? Perlu kita sadari gitu ya dan hindari tentunya. Oke, ini yang nomor 4. Ini lagi booming banget ya, independent woman yang tanpa arah gitu. Ini sebenarnya pandangan terkait independent woman ini tuh banyak ya pandangannya. Tapi kalau dari POV aku, independent woman ini tuh lebih ke eh, perempuan itu punya kemandirian ya, entah kemandirian secara mental, finansial, sosial, leadership, dan lain sebagainya. Tapi dengan arah. Kalau misalnya tanpa arah, independent woman ini pasti nantinya itu akan meleset ya. Melesetnya tuh bukan jadi kebaikan, tapi malah jadi kayak misalnya, aku udah independent woman nih, nggak butuh laki-laki, nggak usah nikah. Nah itu yang tidak
eh, yang tidak, yang tanpa arah tuh yang kayak gitu gitu. Jadi aku merasa oke lah, aku udah mandiri secara keuangan, secara apa relasi juga udah oke, keluarga juga oke, terus apa lagi? Secara kejiwaan juga oke kok aku, nggak kayak yang sakit jiwa, nggak kayak orang-orang harus healing, ulang healing dan lain sebagainya. Nggak, bukan kayak gitu, tapi independent woman yang seharusnya itu adalah yang dengan arah gitu. Kayak misalnya gini, kita tuh perlu independen secara mental. Kenapa? Karena tidak semua orang, tidak semua orang, teman kita, orang tua, mungkin guru-guru kita juga selalu ada buat kita. Itu yang perlu menjadi independen di diri kita gitu. Karena kalau misalnya nggak kita yang independen, kita tuh harus kayak harus ke orang aja, tolong tolong aku lagi sedih, temenin aku ya. Itu sih yang bikin kayak eh, ya kalau misalnya orangnya yang mau ditarik untuk oh kamu pengen bersandar gitu sama kamu aja, aku nggak mau sendirian gitu, misalnya dianya ya udah oke oke aja gitu. Tapi kalau misalnya berbeda kalau misalnya si orang yang si orang yang kita percaya untuk bersandarnya itu malah jadi kayak misalnya, iya apa sih ini orang gitu kok bergantungan banget gitu kan, kita nggak tahu ya hati hati setiap orang tuh nggak tahu, sekalipun misalnya kita udah deket banget tuh kita nggak tahu tuh, apalagi kalau misalnya kita tahu nih teman kita tuh lagi eh, ada masalah juga tapi itu pengen cerita gitu, ya gimana ya gitu, ada aku tuh pengen cerita aja ke dia, soalnya kalau nggak cerita ke dia aku tuh jadi kena mental gitu. Nah itu yang yang apa yang kita perlukan untuk menjadi independen secara mental gitu. Pun dengan finansial, secara finansial juga sama gitu kan. Kita perlu independen secara finansial bukan untuk aduh kita nggak perlu nafkah dari laki-laki, kita nggak perlu nikah, bukan kayak gitu, tapi lebih ke kita udah independen nih, udah independen secara finansial, kita punya tabungan. Nanti kalau misalnya kita nikah, kita udah punya tabungan buat pendidikan anak, itu udah it's okay gitu. Bikin suami kita kayak, oh ini istriku udah punya apa ya, udah punya planning nih, udah punya tabungan nih gitu. Nah bisa jadi si kita tuh udah nenangin suami, tapi sebenarnya suami kita tuh justru bisa bisa jadi motivasi buat dia. Oh berarti aku tuh harus ngasih nafkahnya bener-bener harus semangat gitu, karena istriku udah semangat nih, udah punya tabungan untuk pendidikan anak gitu. Jadi sebagai motivasi aja gitu, bukan untuk ini aku udah punya uang nih, udah kamu nggak usah ribet-ribet apa ngasih nafkah, ini kamu ada uang, bukan seperti, tapi lebih ke membantu ya, kayak misalnya Ibunda Khadijah juga kan kayak gitu ya, udah independen secara finansial, tapi beliau tidak tidak apa ya, tidak meminta Rasulullah untuk udah kamu gak usah dagang nih, ada uang nih sok pakai gitu, nggak gitu, ya udah gitu. Eh, Rasulullah menjalankan perannya sebagai suami, Ibunda Khadijah juga sama apa ya, memainkan perannya sebagai istri gitu kan. Dan selanjutnya jarang melihat role model yang baik. Nah ini nih, yang ini apa sih namanya ya, yang perlu kita filter, apa role model ya. Sekarang tuh yang selalu kita lihat itu adalah pasti HP ya, sosial media, Instagram, TikTok. Mungkin ada Facebook yang masih main Facebook atau yang lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kita perlu nih teman-teman untuk memfilter yang kita follow. Yang kita follow itu kan role model nih, role model kita kan. Ya nggak? Kalau misalnya kita follow berarti kan kita suka nih. Oh, jadi role model hidup nih gitu kan. Nah, itu juga harus difilter. Kalau misalnya si A misalnya apa sih nih fungsinya nih? Aku follow nih buat apa sih gitu kan. Nah, itu harus harus ada ininya, harus ada eh, apa ya namanya? Why-nya gitu. Kenapa aku harus follow si A? Kenapa aku harus nge-unfollow si B gitu. Itu harus menjadi apa ya? Keseharian, atau bukan keseharian juga sih. Jadi kayak decluttering followers gitu. Bukan decluttering following. Ya, itu. Following ya kalau mengikuti ya. Jadi kita tuh harus tiap bulan lah coba di ini ya, di decluttering, atau di decluttering itu mengkat gitu ya. Atau dilihat-lihat lagi nih yang kita follow itu
orang-orangnya tuh udah sesuai belum nih sama eh, apa kepribadian kita. Kita tuh punya tujuan pengen memperbaiki diri. Apakah dengan kita memfollow si A itu perbaikan diri kita itu akan ter apa terkembangkan ataukah malah biasa aja ataukah malah jadi berbelok gitu. Nah, itu yang penting ya. Kita perlu juga melihat role model yang sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita memperbaiki diri. Ah, nih si ini mah udah secara jilbabnya udah oke nih. Oke, oke ikutin. Tapi misalnya secara pergaulannya enggak banget nih. Ya udah deh, aku ngikutin dianya secara apa jilbabnya nanti yang apa pergaulannya aku follow lagi siapa gitu itu bisa kayak gitu tapi itu yang harus dikuat-kuatinnya ya iman kitanya sendiri gitu kan jangan sampai jadi mikirnya ih si itu juga di apa kerudungnya panjang gaulnya kayak gitu aku juga kayak gitu ah nah jangan kayak gitu ya itu harus difilter juga oke kita lanjut ke slide berikutnya ini kita belum masuk ke ini ya ke inti kajiannya teman-teman kita masih kulitnya dulu. Nah, ini kita masuk ke kajian berpendirian teguhnya, muslimah berpendirian teguh. Nah, ini eh, tentu ya, aku selalu berprinsip kalau misalnya sharing itu harus ada landasannya. Landasannya apa? Ya Quran. Kita harus cari nih. Ini Teh Fitri ngasih ngasih judul tema kajiannya itu tentang berpendirian teguh. Oke, aku langsung tering. Apa ya surat yang tentang berpendirian teguh gitu kan? Akhirnya aku temukanlah ini ya, surat Hud surat ke-11 di ayat 112. Ini artinya boleh kita baca sama-sama ya. Eh, atau di teman-teman ada yang mau baca nggak? Biar aku tidak sendirian. Teh Manda, ada Teh Manda? Teh Masito ada? Oke, boleh deh sama Teh Ulfi aja deh. Siap, Teh. Quran Surat Hud ayat 112 ya, Teh. Mm-mm, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون basir. Artinya, makan begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kerjakan. Sadaqallahul adzim. Oke. Tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Tetaplah engkau, ini tuh tetaplah itu kan kata perintah ya teman-teman. Kalau perintah itu kan berarti wajibun banget kita laksanakan, benar gak? Kalau ada perintah berarti ya wajib kita laksanakan. Ya berarti berpendirian teguh ini kita perlu nih teman-teman berdasarkan Quran. Oke, boleh di next deh. Oke. Nah, ini teman-teman di yang ini bentar, sabat gitu ya. Itu bahasa Arab dari berpendirian teguh. Atau kalau misalnya kita ditranslate eh, sabat ini ke apa di Google Translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu artinya akan muncul stabilisasi. Ya, stabilisasi itu kan stabil ya. Stabil itu dia tuh ya udah tetap gitu tetap itu kan teguh ya. Teguh itu kayak kokoh gitu. Nah, ini bahasa Arabnya itu sabat gitu kan. Nah, kata sabat ini kita bisa temukan di beberapa ayat atau surat di Al-Quran ini ada di sebenarnya nggak cuma 5 ya teman-teman, ada banyak tapi aku ini masukinnya 5 aja jadi biar nggak
nggak apa ya, nggak liar gitu ya. Oke, ini ada di surat Al-Isra ayat 74. Boleh teman-teman juga lihat gitu ya. Tapi mungkin eh, nggak persis ya, nggak persis sabat. Bisa jadi eh, pakai apa? Misalnya sabitu pakai to bisa kayak gitu. Itu masih masih satu akar kata dengan sabat ini gitu ya. Ada di Al-Furqan juga ayat 32, ada di surat Al-Anfal ayat 45, ada di Al-Imran ayat 100 dan di surat Muhammad ayat 7. Nah, itu boleh teman-teman cek ya. Eh, apa kata sabats ini atau kata berpendirian teguh ini di beberapa surat tersebut. Dan tadi ya pasti berbeda gitu ya. Ada kata yang berbeda berbeda tapi itu masih satu akar kata artinya masih sama. Nah, kita coba ke yang kanan ya. Di yang kanan ini udah ada eh, muslimah berpendirian teguh artinya ya. Berpendirian teguh ini berarti memiliki sikap kokoh, tidak mudah goyah, konsisten atau istiqomah dalam menjalani keyakinan, prinsip, dan pendirian hidup. Nah, ini coba teman-teman apa ya baca lalu renungkan. Tapi jangan lama-lama ya direnungkannya. Bisa nantinya kehabisan waktu. Bentar ya, aku ngecharger dulu laptopnya. Sebentar. Oke, sudah ya teman-teman? Sudah direnungkan? Jadi muslimah berpendirian teguh itu adalah memiliki sikap. Jadi berpendirian teguh ini adalah sikap kita sebagai muslimah harus kokoh. Kokoh itu tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah itu adalah konsisten. Terus kayak gitu. Dalam menjalani keyakinan. Keyakinan ini yang dimaksud itu adalah iman ya teman-teman. Keyakinan itu adalah iman. Iman kita. Dan prinsip. Prinsip itu adalah eh, apa yang kita pegang, syariat dan pendirian hidup. Gimana caranya kita memaksimalkan keyakinan kita, iman kita, prinsip kita, syariat kita, terus diaplikasikan ke kehidupan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan berpendirian teguh gitu. Jadi muslimah berpendirian teguh itu adalah sikapnya itu dia tuh nggak nggak berubah-ubah gitu, keyakinannya tuh nggak berubah-ubah. Hari ini Islam, besok Kristen, besok ya nauzubillah astagfirullahaladzim ya. Itu itu yang utama ya teman-teman. Itu keyakinan itu yang utama. Jangan kayak syirik-syirik yang simple lah. Sekarang kita baca Quran, oke, baca tafsir. Oh ya, kalau kita itu harus apa namanya birrul walidain gitu ya. Terus kita itu punya tujuan sebagai khalifah tadi di surat Al-Baqarah itu hari Senin ya. Besoknya hari Selasa. Udah boring, udah kemarin baca tafsir, sekarang baca zodiak dulu lah, baca zodiak dulu. Itu kan sirik yang kecil ya teman-teman. Nah, itu juga harus harus kita apa namanya ya? Harus kita sadari gitu. Keyakinan itu bisa goyah gitu. eh, Sedetik 2 detik itu bisa goyah teman-teman dan itu harus menjadi apa ya menjadi PR kita untuk gimana caranya nih biar keyakinan kita tuh tetap berpendirian teguh gitu. Terus prinsip prinsip itu kalau secara Islam itu syariat ya teman-teman. Syariat-syariat Islam itu kan banyak ya. Udah apa sih namanya? Udah kita tahu semuanya. Tinggal gimana nih caranya apa memaknai syariat itu agar tidak hanya menjadi ritual aja gitu, tapi bisa bisa menjadi apa ya dimasukkan gitu apa syariat itu nggak hanya sebagai ritual tapi juga benar-benar mindful gitu, mindful di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak misalnya sholat. Eh, Sholat itu kan ritual kan ya kelihatan ya. Tapi gimana caranya biar nggak ritual? Kita tuh harus tahu nih Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti kan ketika kita ngangkat takbiratul ihram,
Allahu Akbar. Itu tuh nggak cuman ya Allahu Akbar aja, tapi kayak ya Allah, Allah Maha Besar gitu. Kayak itu ingat gitu, oh ya Allah itu Maha Besar gitu. Makanya aku tuh sholat, aku tuh minta ke Allah, aku tuh pengen ini, pengen itu gitu. Mintanya ke Allah gitu, karena Allah itu Maha Besar kayak gitu. Itu benar-benar harus diaktualisasikan. Ah, bahasanya apa ya aktualisasikan tuh? Di di apa ya diterapkan, diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu, teman-teman. Oke, boleh lanjut teh? Udah. Nah, ini ada ini ya, quotes dari beberapa tokoh tentang berpendirian teguh. eh ini ada dari Al-Ghazali ya, dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu berpendirian teguh itu adalah orang yang istiqomah, adalah orang yang terus-menerus berada di jalan Allah meski berat dan penuh tantangan. Kata kuncinya itu yang ada pingnya teman-teman, ada istiqomah dan terus-menerus. Nah, berpendirian teguh itu adalah istiqomah terus-menerus kayak gitu. Itu menurut Al-Ghazali. Kemudian ada menurut Aid Al-Qarni di Latahzan itu kebahagiaan adalah milik mereka yang sabar dan teguh dalam pendirian. Jadi ketika kita teguh, kita tuh pasti bahagia. Karena kita udah nggak mikirin lagi apa kata orang. Ya udahlah orang mah mau ngomong apa, kita udah teguh dengan eh, Islam kita, dengan jilbab kita, kita udah teguh, kita akan bahagia. Kita nggak akan lagi kayak mikir, duh si itu mah nggak sholat ya, ada Kristen enak gitu. Sholatnya ibadahnya cuma seminggu sekali, kita mah 5 kali sehari. Nah, itu udah nggak akan kepikiran lagi kayak gitu karena kita udah teguh dengan keyakinan kita. Terus yang terakhir ada dari Ustazah Halimah ya. Jangan gadaikan prinsipmu hanya karena ingin diterima dunia. Lebih baik asing di dunia daripada asing di akhirat. Kayak teman-teman kalau misalnya eh, punya pernah ngalamin momen di mana nggak diterima sama teman karena jilbabnya panjang. Pernah nggak? Mungkin pernah ya, ada yang pernah. Nah itu ya udah nggak apa-apa orang kita 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 udah dengan prinsip kita terus teman kita nggak mau temenan sama kita ya udah it's okay nggak apa-apa balik lagi tadi kita tuh nggak bisa bergantung sama orang tuh nggak bisa kita tuh hanya bisa bergantung sama diri kita yang diri kitanya itu bergantung ke Allah gitu kita nggak bisa kayak bersandar sama teman kita nggak bisa sama orang tua juga nggak bisa ya kita sama diri kita aja sendiri gitu kayak gitu kayak boleh lanjut teh. Oke, ini terakhir ya. Ini quotes tentang Muslim berpendirian teguh dari Dr. Haifa Yunis. Mungkin teman-teman tahu ya, yang di YouTube itu di Jannah Institute. Jadi Muslimah teguh adalah yang berprinsip ya, bukan reaktif. Berprinsip, bukan reaktif. Ia menyampaikan bahwa kekuatan seorang muslimah tidak terletak pada suara keras, tapi pada konsistensi dan keyakinan yang tak tergoyahkan oleh opini publik. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika publik berkata, ketika publik berkata aja, nah, udah pacaran aja lah. Opini publik berkata, udah pacaran aja. Biar biar kamu ada yang nganterin, biar kamu nggak sendirian, biar nggak naik motor sendiri, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada opini kayak gitu, kalau kalau kita pendiriannya udah teguh, mikirnya tuh, ih ngapain sih pacaran? Mending langsung nikah aja. Itu kan pendirian kita ya. Tapi pendirian orang lain kan berbeda gitu. Opini opini publik itu berbeda dengan kita. Nah, ketika kita ngerasa berbeda itulah diuji nih seberapa teguh pendirian kita di situ. Itu sih yang jadi poinnya. Ketika kita ngerasa beda sama pada umumnya, itu diuji pendirian kita tuh teguh atau enggak gitu teman-teman. Oke, boleh next teh. Oke, nah ini eh sedikit ya teman-teman tokoh-tokoh yang aku ini temukan. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Teman-teman juga bisa
cari di buku-buku tentang muslimah mungkin banyak ya. Aku ada juga buku tentang eh, muslimah pengukir peradaban gitu ya. Itu banyak. Tapi yang aku inian hanya tiga di sini ya. Yang tiganya itu tokoh nasional. Karena biar kita berpikirnya apa ya, berpikirnya tuh eh kelihatan deh. Jadi kelihatan role modelnya itu siapa gitu. Yang pertama itu kalau dari Sahabi itu ada Ibunda Aisyah. Kita tahu ya beliau ini adalah seorang yang sangat pintar. Beliau adalah periwayat banyak hadis dan yang perlu kita teladani itu adalah dari beliau itu eh, bagaimana eh, bagaimana cara beliau itu bisa menjadi seorang periwayat hadis yang begitu banyak. Ya, kalau misalnya beliau itu tidak teguh pendirian, nggak mungkin nih beliau itu jadi periwayat hadis yang banyak. Beliau itu menjadi eh, ilmu, da, sumber ilmu bagi para ahwat dulu ya, para muslimah-muslimah sahabiah dulu tuh nggak mungkin gitu. Beliau tuh nggak mungkin menjadi seorang yang wanita yang berilmu kalau beliau tidak berpendirian teguh untuk terus menuntut ilmu gitu apapun rintangannya pasti oke lah aku hadapin gitu. Kalau kalau misalnya Ibunda Aisyah ini pendiriannya tidak teguh, gak mungkin nih sekarang kita eh, punya tahu eh, apa ya riwayat-riwayat hadis tentang Rasulullah itu gimana dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua ada Sumayyah, teman-teman. Beliau ini adalah wanita pertama yang syahid, yang dimana ceritanya itu beliau ini aku ceritanya singkat aja ya karena aku bukan tipe-tipe aku suka sejarah ya tapi kalau nyeritain ke orang tuh takut salah gitu loh. Jadi ya singkat-singkat aja nyeritainnya. Ya Sumaya ini adalah wanita pertama yang syahid gitu ya. Beliau ini apa dipaksa untuk murtad gitu ya. Tapi beliau terus mempertahankan keimanannya kepada Allah dengan terus bilang ahad 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 gitu sampai disiksa mau bagaimanapun beliau tetap mempertahankan keimanannya. Apalagi yang menjadi landasan beliau selain punya pendirian teguh terhadap keyakinannya. Ya, berpendirian teguh terhadap keyakinannya. Kalau tadi Ibunda Aisyah itu berpendirian teguh eh, dengan menuntut ilmu gitu ya. Terus ada yang terakhir ini ada Fatimah Al-Fihri. Ini di masa-masa ini ya, udah di masa-masa apa sih kejayaan Islam. Pendiri Universitas Al-Qarawiyyin ya, ini di Maroko. Ini beliau ini adalah pionir pendidikan. Kalau tadi Ibunda Aisyah itu sebagai pionir ilmu, kalau beliau ini adalah pionir pendidikannya, manajemen pendidikan. Coba deh bayangin, kalau misalnya seorang perempuan gitu ya, mendirikan universitas loh, ini bukan sekolah ya, univ loh, universitas gitu ya, tempat orang-orang berkuliah gitu ibaratnya. Orang-orang dewasa ya, bukan anak-anak. Dia bisa gitu, sampai membangun universitas tersebut gitu. Kalau misalnya bukan karena pendirian beliau yang aku pengen ngebangun ini, pasti nggak akan terbangun gitu teman-teman. Benar kan ya? Nah, seperti itu. Terus ini yang di samping kanannya itu ada tokoh-tokoh eh, kita ya. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing. Ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Itu ini juga jadi role model aku ya teman-teman. Beliau ini role model. eh, Beliau itu seorang pembelajar yang benar-benar meniti karirnya itu dari nol ya. Beliau itu kan dulu tuh sempat awal-awal awal-awal ramenya itu di film Ketika Cinta Bertasbih ya mungkin kalau teman-teman itu di tahun berapa gitu lupa itu di awal-awal terus beliau juga pengisi acara itu ya pengisi acara di apa sih Islam itu indah gitu kan terus pendiri sekolah juga beliau sekarang punya sekolah terus sekarang itu beliau lagi menjadi mahasiswa Al Azhar di Kairo. Nah kalau misalnya beliau tidak teguh pendiriannya dengan aku pengen menjadi seorang yang bermanfaat itu nggak mungkin nih sampai konsisten sekarang tuh kayak step by stepnya tuh bener-bener kayak kelihatannya tuh mulus naik naik tangganya tuh kayak bener satu-satu gitu nggak yang seret jadi satu enggak tapi dia tuh satu-satu bener-bener satu-satu itu secara apa ya karir mungkin ya kalau kalau Ustazah Oki ini. Oke selanjutnya ada Asma Nadia nih.
Asma Nadia ini adalah penulis ya, teman-teman, sekaligus aktivis muslimah juga dengan karya-karya bukunya yang Masya Allah gitu ya, selalu mengena dan selalu jadi film. Kemarin kan terakhir itu ini ya film Haya itu juga beliau ada di situ terlibat gitu ya. Masya Allah gitu. Kalau misalnya beliau tidak punya pendirian yang teguh, nggak mungkin bisa sampai akhirnya beliau menyebarluaskan nilai-nilai Islam melalui buku-bukunya gitu kan. Nah terus ini Gen Z nih, eh Kayla Nadira, teman-teman mungkin tahu ya, Kayla Nadira. Ya bisa di searching aja ya kalau nggak tahu. Dan kemarin sempat viral tuh adiknya yang nikah sama Zizan, mungkin teman-teman tahu ya. Ya itulah yang itulah ya. Kayla Nadia ini ini kan menikah dengan Ahmad Zamzam ya. Dulu pas tahun berapa ya? Entahlah lupa ya. Eh, Beliau ini tuh hafizoh ya. Belum belum kayak belum punya pengalaman pengalaman kerja, pengalaman apapun belum. Tapi sekarang beliau ini udah jadi pengusaha muda yang brand itu Kazami teman-teman itu udah gede banget kan. Udah diakui lah brandnya itu eh, apa ya? Bener-bener original tapi kayak keren banget gitu ngelihatnya tuh. Kok bisa gitu? Kok bisa sih dia kayak gitu? Ya itu tadi berpendirian teguh itu. Dia punya cita-cita, dia punya jalannya, dia punya misinya tuh harus gimana aja tuh dia tahu. Akhirnya ya sampailah ke titik itu. Kayak boleh di next teh. Oke. Nah ini eh, udah ke intinya ya teman-teman. Menjawab dari pertanyaan ketiga tadi, tips menjadi muslimah berpendirian teguh. Yang pertama itu kenali diri sendiri dulu teman-teman. Tadi ya balik lagi ke siapa kita muslimah gitu kan. Goalsnya apa? Tadi yang dua Abdullah sebagai khalifatullah. Potensi kita apa tadi? Ada tiga, ada akal, ada hati, ada nafsu. Yang ketiga-tiganya itu perlu pengelolaan yang baik gitu ya. Gimana cara ngelola yang baik? Ilmu gitu ya itu yang penting. Terus tadi itu apa, oh ya peran ya, kita harus tahu peran peran kita tuh apa aja nih. Oh ya peran kita sekarang itu jadi anak nih, oke kita maksimalkan jadi anak. Terus nanti kita mau nikah oh jadi istri, terus nanti jadi ibu, terus nanti jadi apa gitu kan. Jadi menantu, menjadi menantu dari orang tua suami kita, bener ya? Nah, gitu. Itu juga perlu dipikirkan tuh gimana menjadi menantu yang baik buat Camer gitu kan. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Terus nomor dua itu tertib beribadah. Bukan hanya kita perlu ibadah, tapi juga harus tertib. Tertib di sini tuh apa? Gimana maksudnya? Contohnya kita yang ini aja lah ya, yang gampang. Enggak sih, enggak gampang sih sholat ya. Sholat itu enggak gampang. Sholat tepat waktu itu sangat-sangat struggle ya teman-teman. Sholat tepat waktu itu sangat struggle. Tapi gimana caranya kita biar tertib, tertib beribadah ya tadi harus tepat waktu. Kita coba kalau misalnya kita kita harus tahu nih sebagai muslimah tuh harus tahu jadwal jadwal sholat subuh tuh jam berapa, zuhur tuh jam berapa, asar, maghrib, isya tuh jam berapa itu harus tahu teman-teman. Kalau kita mau coba tertib beribadah, gimana cara tahunya? Boleh nih teman-teman, kalau aku biasanya pakai ini ya, aplikasi Quran itu pakai Quran Base. Nah, di situ tuh udah ada ininya apa? Udah ada kayak jadwal sholatnya tuh udah ada di situ. Jadi bisa kelihatan gitu pakai aplikasi Quran Base. Itu enak ya, bukan promosi ya. Ya promosi juga sih, emang nggak barangkali barangkali perlu rekomendasi apa aplikasi Quran gitu kan. Nah, di situ udah ada jadwal-jadwal sholat, ah, gampang lah sekarang mah ya. Jadwal sholat bisa kita akses di mana aja, bukan lagi suatu yang susah gitu. Kayak kalau misalnya kita ditanya, jadwal sholat zuhur itu jam berapa sekarang? Kayak kalau misalnya bilang kita nggak tahu tuh kayak, aduh apa sih? Kok kita nggak tahu sih gitu? Kayak gitu nggak sih? Nah, kita harus perlu tahu juga gitu. Terus kayak tertib beribadah yang lainnya, misalnya baca Quran. Nah, baca Quran kita perlu nih tertib juga. Nggak baca Quran tuh nggak pas di waktu luang, tapi kita meluangkan waktu. Nah, gimana caranya biar teman-teman bisa tertib tilawah? Gabung komunitas One Day One Juice. Oke ya, ya gitu ya teman. Itu yang ini ya. Terus yang ketiga, visioner. Nah, kita harus tahu nih arah kita tuh kemana. Tadi ya tujuan kita tuh Abdullah dan Khalifatullah.
caranya menjadi Abdullah yang baik, kita tertib beribadahnya jadi baik, atau nih lagi kerja misalnya, punya profesi. Manfaatkan itu sebagai kalau kerja dengan baik gitu kan. Jangan kerjaan itu jadi beban. Duh, besok kerja nih. Terus kapan istirahatnya ya? Kapan liburannya? Jangan jadi beban gitu ya. Walaupun ya aku juga masih terus belajar ya. Kerja itu jangan dijadikan beban, tapi kadang, duh ya Allah gitu kan. Suka kayak gitu juga. Tapi ya itu tadi, jangan jadikan keseharian itu sebagai beban, tapi jadikan itu untuk langkah kita menuju tujuan tadi gitu. Terus yang keempat apa? Tambah wawasan. Tambah wawasan itu bisa dengan kalau teman-teman suka sendiri ya bisa baca buku, beli buku gitu kan. Kalau sukanya berbicara, ngobrol gitu ya, ngobrol lah sama teman, sharing-sharing gitu ya. Bukan gosip, tapi lebih ke sharing. Sekarang tuh isu muslimah tuh lagi ini nih, isu-isu Gen Z tuh lagi ini, isu-isu global tuh lagi ini, dan lain sebagainya. Terus yang kelima ini yang paling penting juga ya teman-teman, bangun circle yang positif. Circle itu lingkungan, pergaulan, tempat di mana teman-teman berada. Bangun tuh circle yang positif. Mau circle yang positif, boleh gabung ke Ode juga ya teman-teman. Oke, lanjut ya, nomor 6 terakhir nih. Kita udah punya circle yang bagus, punya wawasan yang oke, udah punya visi, selalu ibadahnya tertib, udah kenal sama diri sendiri. Yang terakhir itu adalah kontribusi nyata. Ayo, keluarin teman-teman punya kontribusi apa nih buat umat gitu kan. Gak harus yang langsung gede, harus jadi presiden dulu kah, jadi menteri dulu kah, harus jadi ini itu ini, nggak usah. Sekarang teman-teman posisinya jadi apa? Misalnya teman-teman punya bisnis. Nah, punya bisnis nih. Oh, ini aku punya bisnis. Apa? eh, Sebulan punya apa? Namanya itu sih kalau di bisnis itu apa sih? Sebulan punya laba ya, laba bersih berapa 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 rupiah gitu kan. Nah, itu kontribusinya misalnya teman-teman mau di apa berapa persennya itu diluangkan untuk dakwah atau untuk membangun rumah Quran, itu juga kontribusi nyata gitu. Nggak mesti langsung 1 juta, 2 juta, 150, 200 itu juga udah oke teman-teman. Yang penting kayak oke, udah punya kontribusi nyata nih dari hasil tangan yang udah aku buat gitu. Bukan hasil tangan aku buat, maksudnya apa yang kita perbuat itu udah bisa menghasilkan, udah nyata gitu. Gitu ya teman-teman. Dan gak sekedar dari uang aja, dari jasa juga bisa. Kita ngajar, misalnya kita ngasih tahu orang, sharing, atau misalnya kita apa membantu orang yang terkena musibah, itu juga kontribusi nyata. Apapun bisa kita lakukan sesuai dengan tadi potensi yang kita punya, basic yang kita punya, passion yang kita punya, itu bisa banget dimanfaatkan untuk kontribusi. Boleh lanjut teh? Sudah 9.15 ya, nggak kerasa. Bentar. Oke, ini kita ini ya. Tadi kita udah bahas banyak hal banget ya teman-teman. Semoga adalah sedikitnya yang nyangkut ya. Oke, eh setelah kita tahu tadi gimana caranya menjadi seorang muslimah yang berpendirian teguh, gak sekedar tahu aja, gak sekedar kita aplikasikan aja. Kita juga butuh doa. Yang dimana doa ini adalah kuncinya banget biar kita itu apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Kita berdoa, teman-teman. Keteguhan hati. Ya, ini ada di surat Al-Imran ayat 8. Ini enak banget sih doanya. Maksudnya enak banget tuh kayak gampang dihafal sih insya Allah ya karena pendek dan artinya tuh kayak yang gitu loh. Kayak jelek banget artinya kan. Kita coba baca sama-sama ya. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Tuhan kami atau ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi dengan doa ini kita minta ke Allah, jangan dicondongkan pada kesesatan. Ya Allah, aku udah mau teguh.
Aku mau teguh dengan Islam, aku mau teguh dengan jilbab aku mau teguh dengan pergaulan-pergaulan yang baik aku udah mau teguh sama circle walaupun sedikit tapi baik. Tolong jangan condongan aku lagi sama kesesatan-kesesatan yang udah pernah aku lakukan. Ini doanya teman-teman. Ya, boleh mudah-mudahan bisa kita sama-sama amalkan gitu ya teman-teman di Quran Surat Al-Imran ayat 8 ini. Oke, boleh lanjut teh. Ada satu lagi dari hadis doanya. Mungkin teman-teman juga udah ini ya. Nah, ini udah familiar dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itu hati itu gampang banget bolak-balik teman-teman kayak nih sedetik ini kayak misalnya aku bisa berubah nih. Tadi perasaan belum belum tuntas nih ngejelasinnya. Bisa balik lagi slide-nya gitu kan. Nah, tapi karena sekarang aku udah teguh nih, ya tadi udah sempurna nih, ya, bukan sempurna, udah cukup nih penjelasannya. Jadi udah aku lanjut aja slide-nya. Nah, itu gampang banget teman-teman hati itu berubah, makanya kita perlu banget untuk berdoa. Ini ada di hadis Tirmizi ya. Sebenarnya hadis ini tuh banyak banget periwayatnya teman-teman. Tapi ini eh, hadis riwayat Tirmizi ini aku apa sih diriwayatkannya itu dari Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasulullah yang dimana kata Ummu Salamah kalau misalnya Rasulullah itu mau minta eh, keteguhan hati pasti beliau bacanya apa bacaannya tuh kayak gini ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu teman-teman. Oke, boleh lanjut teh. Oke, ini apa namanya tuh terakhir ya kesimpulan 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 oke. Kesimpulan dari kajian kita hari ini sharing kita hari ini jadi bahwa keteguhan adalah kunci kekuatan internal seorang muslimah. Hindari hal yang dapat merusaknya, dekati hal yang dapat mengevaluasi dan mengembangkannya. Oke, seperti itu mungkin untuk kesimpulannya. Jadi eh apa ya? Hal-hal yang perlu kita dekati itu bukan hanya yang menumbuhkan atau mengembangkan, tapi juga yang mengevaluasi. Karena kita butuh banget evaluasi gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Ada lagi nggak ya? Oh ya, Teh Fitri, boleh nggak ini? Ini ya sedikit ya apa buat teman-teman yang mau disiplin tilawah, boleh banget nih join sama komunitas Odoj. Komunitas Odoj ini gak cuma di Majalengka teman-teman, tapi dari berbagai daerah juga ada. Mungkin di sini ada yang dari non Majalengka ya. Mungkin misalnya ada yang dari Bogor, dari Bandung dan lain sebagainya itu ada teman-teman ODJ Bandung, ada ODJ Bogornya juga ada gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau daftar programnya itu ada ini ya, ada 4 nih teman-teman di bawah. Ada ODOJ ngaji minimal 1 juz, ODAF ngaji minimal setengah eh juz ini ya, bukan setengah halaman, harusnya setengah juz. ODAF itu ngaji minimal setengah juz. ODOSTAR itu ngaji minimal 1 ayat, dan ODOL ini untuk anak kecil ngaji minimal 1 lembar. Nah, ini boleh teman-teman nanti menghubungi IG-nya aja nih, IG ke Odo Majalengka. Kak, aku mau gabung program Odo boleh banget kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman dari Bandung atau dari Bogor, dari Depok dan lain sebagainya mau ikutan kegiatan offline ya boleh juga mengunjungi eh, IG Odo Bogor, Odo Depok, Odo Bandung juga ada gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup dulu ya teman-teman. Masya Allah, eh, sharing kita hari ini. Semoga ada hal yang bisa teman-teman tangkap, ada hal yang bisa teman-teman amalkan, walaupun sedikit. Nggak apa-apa, berproses bertahap gitu ya. Mungkin cukup dari saya. eh saya kembalikan lagi ke Teh Ulfi. Siap, Teh. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu dia pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Teh Tetin. Masya Allah sekali materi-materinya. Kembali kita diingatkan bahwa perlunya kita berpendirian teguh
ketika kita menghadapi tantangan zaman hari ini. Nah, selanjutnya karena sudah cukup malam gitu, mungkin dipersilahkan kepada teman-teman, teteh-teteh yang mau bertanya, dipersilahkan untuk saat ini dicukupkan untuk satu pertanyaan dulu. Jika nantinya mungkin ada pertanyaan lain, boleh nanti izin ya Teh, boleh di DM ke IG-nya Teh Tetin ya, Boleh. @tetin_10. Ya, itu IG-nya, nama IG-nya. Nah, sepertinya sudah ada masuk satu pertanyaan di kolom chat. Oh, Boleh, ini. boleh. Iya, izin ya Teh, dibacakan. Ini Nah, ada pertanyaan dari Teh Risna Ayu. Izin bertanya, Muslimah berpendirian teguh itu biasa diartikan dengan konsisten, tidak berubah-ubah. Bila di tengah jalan kita bertemu dengan ketidakkonsistenan itu, maka bagaimana kita sebagai muslimah menyikapinya? Karena kadangkala potensi yang ada pada muslimah yang tadi disebutkan yaitu nafsu bisa jadi bumerang akhirnya bertemu dengan ketidakkonsistenan itu. Nah, itu pertanyaannya. oke, Masya Allah, Mangga, pertanyaan bagus ya. dari Trisna. Oke, ya, gitu ya. Langsung aja ya, Iya, Teh, langsung biar. saja. eh ya, gitu ya. Memang itu tadi balik lagi ke tadi yang hadis itu ya. Kita tuh punya hati dan mudah banget berbolak-balik. Terus ditambah lagi nafsu gitu kan. Nafsunya teh susah dikendalikan kayak, duh bentar dulu gitu kan. Kamu teh harus dikendalikan sama aku, tapi kayak pengen keluar gimana gitu kan. Itu yang bikin susah juga, bener. Dan gimana nih kita menyikapinya? Kalau dari apa ya, dari sisi pribadi kita, dari individu kita, ya yang perlu kita lakukan itu adalah tenang gitu. Apalagi kalau kita udah ngerasa kayak, oh ini aku udah berbelok nih. Oke, tenang dulu, tenang, gak apa-apa. Gak apa berbelok dulu bentar. Tapi nanti kita tenang dulu, istirahat dulu di belokan itu, dibelokin lagi lah ke jalan lurus gitu. Itu ya, mungkin bisa kebayang ya ininya. Jadi kayak kalau kita udah ngerasa berbelok, oke nggak apa-apa kita dibelokkan itu dulu, tenang dulu, tarik nafas dulu, bisa lihat-lihat apa sekitar dulu di belokan itu. Jangan masuk, masuk terus ke belokan itu, tapi udah diam dulu. Nah baru kalau udah tenang, oh iya ya aku teh udah di posisi berbelok nih, udah apa sih namanya ada nafsu yang bikin aku apa sih namanya nggak konsisten lagi gitu kan. Nah, udah diem dulu, terus kalau misalnya udah tenang, oke ayo pelan-pelan yuk jalan lagi yuk, balik lagi ke jalan lurus yuk, pelan-pelan aja, nggak usah langsung kayak, bentar dulu itu orang-orang udah pada jauh, aku malah berbelok gitu. Jangan bandingkan seperti itu yang bikin kayak susahnya, terus akhirnya ya udah malah belok aja terus, nggak ke yang lurus itu lagi. Terus bener loh, ya nafsu menjadi bumerang. Iya bisa jadi, karena itu tadi eh, pengelolaannya itu kita nggak apa ya eh, nafsu itu kalau misalnya udah menggebu-gebu obatnya itu satu tenang, bener gak sih? Soalnya kalau kita nggak tenang ya udah nafsunya itu terus kayak menjalar kemana-mana kemana-mana gitu. Terus kan susah banget ya untuk menjadi tenang itu. Ya kalau aku ya biasanya kalau misalnya udah di posisi kayak ya Allah kesel banget nangis ya udah keselnya keluarin dulu, curhat dulu ke siapa gitu yang mungkin bisa kita percaya gitu ya, jangan ke semuanya kita curhatin, ke satu orang yang bisa ngasih masukan atau sekedar mendengarkan gitu ya, is oke lah. Terus udah cerita udah ngeluarin semuanya, kita tuh masih ada nih masih kayak masih nggak apa sih nggak plong gitu ya. Ya udah di apa di realize dulu tuh, di disadari dulu, oke aku punya apa ya punya hal yang gak beres nih di diri aku, oke kita terima dulu hal itu sampai akhirnya kita ada di posisi yang eh, kita tahu nih harus ngapain gitu. Sebenarnya solusi itu kita tuh udah punya teman-teman, cuman karena kita teriuh ya perempuan mah, bener gak, kita tuh riuh
udah nemuin misalnya satu hal yang bikin bikin kesel, riuh, kayak ya udah solusinya teh nggak ada. Tapi sebenarnya mah kita itu punya solusinya kalau kita teh tenang gitu. Mungkin itu ya bisa kejawab gue ya, Teh Risna. Itu untuk Baik, pemantik aja ya. syukron. Eh, Nah, itu Kalau dia. satu lagi boleh Teh, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Ya, silakan Teh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali, katanya diperbolehkan satu penanya lagi. Mangga. Ada tidak teman-teman teteh-teteh? Cukup mungkin. Kalau misalnya cukup, boleh teman-teman nanti insight-nya di-share ya. Boleh ngetik ke IG aku boleh biar tahu nih, oh ini feedbacknya gitu. Kalau teman-teman teh apa ya, ada insight yang teman-teman dapat dari sharing eh, malam ini gitu. Jadi biar aku tuh nggak ngerasa aku berbicara sendiri gitu. Kalau misalnya berbicara sendiri kan kayak, aduh nggak didengerin. Tapi mudah-mudahan enggak ya, insya Allah nih muslimah-muslimah keren semuanya eh, yang sudah mempersiapkan diri untuk belajar malam ini gitu insya Allah. Teh, kalau misalkan nih Ulpi sendiri kan mau mencoba konsisten itu ya lumayan ya susah. Nah, ketika Mm-mm. misalkan kita buka scroll nih media sosial, terutama TikTok tuh atau Instagram. Nah, itu teh sangat-sangat berpengaruh untuk kita, berpengaruh untuk niat kita untuk konsisten berada di jalan apa ya, di jalan taat lah gitu. Menurut Teteh, eh, ketika Ulpi menemui hal seperti itu, baiknya emang harus dihapus aja ya teh, kayak Instagram atau TikTok yang kayak gitu. Tapi Hmm, di sisi lain kalau nggak apa bermedia sosial itu kayak ngerasa ketinggalan zaman banget gitu, nggak tahu informasi apa-apa. iya. Wait. Oke. Iya, betul teh. Kalau misalnya kita nggak IG-an, nggak TikTok-an, nggak apa lagi ya, nggak WA-an, nggak mungkin ya kalau WA pasti ya. Itu pasti kita ketinggalan, bener banget. Jadi eh, apa ya, jadikan di digitalisasi sekarang itu untuk momen justru untuk menambah kebaikan buat kita gitu. Jangan malah di-delete gitu. Menurut aku sendiri gitu ya. Kalau misalnya Instagram, TikTok itu bukan lagi suatu hal yang apa ya mendistrak. Ya mendistrak Hmm. kalau misalnya kita tadi ngefollow hal-hal yang emang kita butuhin itu akan mendistrak. Makanya tadi aku kasih kasih apa tips gitu ya. Kalau misalnya kita mau apa teguh tadi ya sesuai dengan tema kita hari ini, kita harus rajin tuh. Misalnya mau tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali tuh kita lihat nih following kita tuh gimana nih. Ada yang berbelok gak nih apa sih nilai-nilainya sama kita kan bisa jadi kan misalnya kita ngefollow misalnya aku ngefollow si A ini tuh hari ini dia "Ih, keren banget aku follow tuh ya nah terus nanti 2 bulan kemudian aku lihat lagi nih follower aku kayak aku tuh ih kok ini mah nggak sesuai ya gitu kan nah itu bisa jadi kan orang itu berubah-ubah gitu kan nah itu perlu banget untuk mendecluttering namanya mendecluttering following kita baik di TikTok maupun di Instagram atau di sosial media lainnya. Dan yang perlu kita apa kita perlu pahami juga sosial media itu bukan distrak tapi justru harus dijadikan eh, apa ya alat
mempermudah kita untuk kebaikan, untuk dakwah gitu. Jangan sampai kita menemukan satu hal yang bikin kesel, bikin kita overthinking, akhirnya kita, udahlah aku nggak mau sosial mediaan lagi. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya nggak sosial mediaan, tapi tadi betul kata Teh Ulfi, kita pasti ketinggalan. Dan kalau misalnya kita udah ketinggalan, kita nggak akan tahu apa-apa gitu. Kita akan menjadi muslimah yang mundur, nggak tahu apa yang terjadi masa kini. Kita nggak tahu isu-isu yang sekarang lagi viral tuh apa. Kalau ngobrol sama orang mungkin nggak akan nyambung karena nggak tahu tadi gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya memang aku juga suka ada momen sih di mana kayak aduh males banget nih apa punya sosial media. Udahlah pengen di apa? Pengen di apa sih namanya ya? Dihapus akun Iya. gitu ya, hapus akun gitu. Tapi kayak mikir lagi, aku perlu gitu. eh, apa sih sosmed itu aku tuh perlu gitu. Jadi ya udah nggak jadi. Akhirnya yang aku hapus misalnya postingannya kah atau followingnya kah atau aku nggak mau nih di follow aku si ini ya udah aku hapus gitu. Paling gitu sih untuk filterisasi ini ya filterisasi sosial media atau digitalisasi gitu teh. Oh iya, baik Teh. Terima kasih. Iya Teh Ulfi. Ya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10, lebih 3 menit, dan tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya. Iya. Ya, mungkin dicukupkan untuk kajian muslimah peradaban kita pada malam hari ini. Sekali lagi, saya gitu atas nama panitia atau penyelenggara mengucapkan jazakillah khair kepada Teh Tetin yang sudah bersedia mengisi materi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Nah, izin mengingatkan, untuk Em, minggu depan itu masih ada kajian kemuslimahan lagi, tanggal 14 Juli 2025. Temanya itu mengenai Muslimah Limited Edition di akhir zaman. Nah, itu juga temanya sangat menarik. Mungkin teman-teman yang hari ini sudah hadir bisa mengikutinya kembali. Adapun pematerinya yaitu ada Kak Diani Ayu Karimizah SPD. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ketika saya membersamai Teh Tetin atau teman-teman yang lain terdapat kesalahan dalam pembawaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Teh Ulfi, Teh, Teh Fikri, dan Diskusi teman-teman teh. yang sudah hadir. Ngobrol. Alhamdulillah, tenang teteh semuanya. Izin live ya. Iya teh.